kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan apa Bapak Ibu? Nah, stop di situ dulu. Dikatakan kamu pakai perlengkapan senjata Allah. Nah, ini strategi kita yang kedua untuk kita ngelawan kuasa iblis. Catat, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3 apa? Menggunakan. Nah, ayat 11 tampilin. Ayat 11 tampilin. Kenakanlah. Pakai kata aktif, bukan pasif. Karena kekuatan dari Tuhan, kekuatan perlengkapan senjata Allah itu gak langsung dikasih, tapi kita harus pakai. Sama seperti kalau kita pakai baju, kita harus aktif. Kita harus pakai itu setiap hari. Perlengkapan senjata Allah ini apa sih sebenarnya? Kan ada pedang, ada ketopong. Sebenarnya ini menganut kepada apa? Baca Roma 13 ayat 12. Ini sedikit pengetahuan firman buat saudara. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Baca lanjutannya dengan saya, 1, 2, 3. Dan belum semuanya mengenakan apa saudara? Perlengkapan senjata. Nah jadi the armor of light, terang bicara tentang Yesus. Jadi saat kita mengenakan perlengkapan senjata, kita sedang mengenakan Yesus di dalam hidup kita. Senjata perlengkapan Allah ada 6. Nah 6 ini bicara tentang 6 karakter Kristus. Nah minggu depan saya part 2 saya mau fokus dalam itu. Saya mau ngajarin saudara tentang 6 perlengkapan ini. Tapi saya mau kasih trailernya dulu buat saudara. Saya mau kasih sedikit sesuatu buat saudara untuk look forward to next week. 6 senjata ini apa aja? Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. The belt of truth. Ikat pinggang ini sabuk. Di sini semuanya pakai sabuk. Nah, kenapa ada yang pakai sabuk? Supaya celananya waktu pujian penyembahan nggak melorot, ya. Nah, kita pakai sabuk supaya apa? Supaya kita celananya nggak jatuh. Nah, konteksnya kan perang. Ikat pinggang itu mengikat atas sama bawah. Kenapa? Karena sangat berat sekali. Bukan celana biasa. Karena baju perang. Kalau nggak ada ikat pinggang pasti jatuh, nggak ada balance-nya. Karena itu harus pakai ikat pinggang. Nah, ikat pinggang ini jadi fondasi. Saya kalau nge-gym, kalau saya squat, kalau saya barbell row harus pakai ikat pinggang, belt. Kenapa? Itu kasih saya balance supaya saya nggak jatuh, supaya pinggang saya nggak sakit. Nah, ikat pinggang kebenaran artinya apa? Itu harus jadi senternya, harus jadi pusatnya. Apa yang menjadi pusatnya? Firman. Jadi saya catat yang pertama, ikat pinggang kebenaran itu firman yang mengikat hidup kita, yang mengikat semuanya. Dari tubuh, jiwa, dan roh harus diikatnya sama apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Yang kedua, baju zirah keadilan. The breastplate of righteousness, itu bicara tentang kebenaran yang melindungi kita. Yang ketiga ada kasut kerelaan, the shoes of peace. Kenapa saya pakai sepatu? Karena mimbar ini licin. Kalau saya nggak pakai sepatu, saya pasti jatuh. Dan pasti viral Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau di medan pertempuran nggak pakai sepatu, pasti gampang jatuh. Tapi sepatu supaya kita bisa teguh, supaya kokoh berdirinya. Nah, kita harus berdiri di atas kokoh, damai yang mengkokohkan hidup kita. Jadi itu yang buat kita bisa berdiri teguh. 4, perisai iman. Perisai buat apa? Supaya kalau ada panahnya musuh, kita bisa blok itu. Iman yang melindungi kita dari tuduhan iblis. Iblis itu setiap hari nuduh kita. Condemnation terhadap kita. Kita pakai perisai. Ketopong keselamatan, helm. Untuk apa? Jaga kepala kita. Kepala kalau gak dijaga, kepala itu sangat berbahaya kalau luka. Keenam, pedang roh. Yaitu the sword of the spirit. Kita harus lawan iblis pakai roh. Kita harus lawan iblis pakai firman yang diperkatakan. Karena itu saya selalu ngajarin jemaat. Firman Tuhan harus diperkatakan. Ulangin sama-sama apa? Firman Tuhan harus. Itu pedangnya kita. Karena itu kenapa saya kalau khotbah, ayo baca bergantian. Kenapa kalau saya khotbah katakan amin. Kenapa kalau saya khotbah ulangin sama-sama. Karena firman harus perkatakan. Itu seperti pedang. Dikatakan, coba tampilkan ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan, ayat 17, ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang roh itu apa? Yaitu firman
Allah, Efesus 6 ayat 17. Firman Allah. Jadi firman ini yang kita pakai untuk jadi pedang kita. Karena itu harus hafal firman, harus hafal ayat-ayat firman. Kalau gak hafal, taruh itu di wallpaper saudara. Kalau gak hafal, taruh itu di note saudara. Perkatakan firman. Kalau hari Minggu jangan pasif, dengar khotbah katakan amin. Kenapa? Amin artinya engkau setuju dengan firmannya. Saat engkau katakan amin itu perkataan iman pasti terjadi dalam hidup saudara. Itu pedang roh kita. Karena itu gereja kita bukan gereja yang diam-diam, gereja yang gak ada yang berani bicara. Kita kenapa berani berkata amin? Kenapa kita tepuk tangan? Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita tahu ada kuasa di dalam perkataan, ada kuasa di dalam pujian penyembahan, ada kuasa dalam firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Harus dipakai. Kristus harus dipakai setiap hari. Karena itu Tuhan Yesus namanya adalah Immanuel, selalu menyertai kita. Artinya bukan cuma menyertai tapi memperlengkapi kita. Kalau kita keluar rumah enggak tanpa Yesus. Kita keluar rumah tanpa firman. Kita menghadapi dunia ini tanpa firman. Seperti engkau maju ke medan pertempuran tanpa perlindungan apapun. Tapi setiap hari keluar rumah, setiap pagi engkau bangun. Hadapi dunia yang keras ini. Hadapi dunia yang penuh dengan masalah ini. Dengan perlengkapan senjata Allah. Dengan firman. Dunia boleh berkata kekurangan. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya engkau hidup di dalam segala kelimpahan. Dunia boleh berkata sakitmu gak bisa sembuh. Pakai pedang firman, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Dunia boleh berkata engkau gak punya masa depan, katakan masa depanku penuh harapan dan damai sejahtera bersama dengan Yesus. Katakan amin.